Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indro Proyono dengan NIM H1A1200024 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi angkatan 2020. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan mata kuliah tanggung jawab sosial perusahaan yang diambil langsung oleh Bapak Micelega SIP MIP. Nah, dan juga pada kali ini saya mempresentasikan secara individu untuk memenuhi tugas akhir semester di mata kuliah tersebut. Nah, langsung saja saya memasuki pembahasan yang pertama. Nah, pada pembahasan ini kami membahas tentang triple bottom line. Triple bottom line merupakan konsep yang menjelaskan dan menata tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan melalui 3P, yaitu profit, people, dan planet. Apa sih itu profit? Nah, profit yaitu keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Sedangkan people yang berarti tanggung jawab dengan sosial. Berarti perusahaan tersebut bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan juga planet. Nah, perusahaan juga bertanggung jawab terhadap lingkungan-lingkungan yang ada di sekitaran perusahaan tersebut. Oke, yang sebelumnya di sini kan ada yang namanya SBL, yaitu SBL single bottom line, di mana pada single bottom line ini lebih uh, mengedepankan keuntungan saja tanpa adanya memandang dari 3 poin tersebut. Jadi dengan adanya triple bottom line ini lebih mencakup ke semuanya. Oke, langsung ke slide selanjutnya, yaitu keberlanjutan dari konsep tanggung jawab atau CSR terkait triple bottom line. Kegiatan CSR yang ada dalam perusahaan saat ini tidak hanya berpaku pada single bottom line yang lebih mengacu pada keuangan saja atau SBL, tetapi di sini kan lebih mengedepankan keberlanjutannya seperti yang menggunakan triple bottom line yang pada saat sekarang ini antara kondisi keuangan, kondisi lingkungan, serta kondisi lingkungan sosial masyarakat. Jika hanya salah satu dari 3 prinsip tersebut tidak diterapkan di program TBL, artinya program yang diterapkan masih mengedepankan SBL single bottom line, hanya mengedepankan satu keuntungan saja tanpa adanya melibatkan TBL triple bottom line. Nah, di samping itu sudah dijelaskan dalam undang-undang dan sudah diatur dalam undang-undang yang mendukung pelaksanaan tanggung jawab di Indonesia atau CSR di Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pasal 74 ayat 1 yang berbunyi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan masyarakat. Nah, insistensi dan pengaturan CSR atau Corporate Social Responsibility Indonesia ada 3 prinsip utama dari CSR, yaitu sustainability, accountability, dan transparansi. Di mana sustainability yaitu adanya keberlanjutan dari program tersebut yang menekankan pada efek dampak jangka panjang dari tindakan perusahaan. Dengan adanya sustainability ini, dia lebih mengedepankan seperti apa dampak yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jauh ke depan pemikiran dari sustainability agar perusahaan tersebut semata-mata tidak berhenti di tengah jalan atau tidak selesai di tengah jalan, tetapi dia memikirkan dampak apa saja sih yang akan terjadi ke depan jika menerapkan sustainability agar perusahaan tersebut bisa berjalan sesuai yang apa diharapkan. Kemudian accountability yaitu menegaskan bahwasanya ada tanggung jawab perusahaan tidak terbatas pada stakeholder melainkan juga pada stakeholder. Nah, di sini perusahaan juga lebih mengedepankan adanya tanggung jawab. Tanggung jawab yang dimaksud ini tidak hanya bertanggung jawab terhadap para pegawai perusahaan, melainkan juga orang-orang yang ada di luar perusahaan. Seperti dampak yang akan terjadi. Seperti apa sih mereka bertanggung jawab dari segi mana sih untuk
menyelesaikan suatu permasalahan mungkin yang akan menimpa di perusahaan tersebut, tetapi itu semua akan mereka hadapi. Karena kan di sini mereka juga menjelaskan tentang accountability, yaitu menegaskan bahwasanya tanggung jawab perusahaan tidak terbatas, melainkan apapun rintangan yang ada di dalam perusahaan tersebut, dia juga bertanggung jawab gitu kan, baik itu permasalahan yang dari luar, dari dalam, mereka bertanggung jawab itu sepenuhnya, perusahaan tersebut sepenuhnya bertanggung jawab. Nah, kemudian yang terakhir itu transparansi adalah prinsip CSR yang bermakna bahwa apapun tindakan perusahaan tersebut berdampak bagi masyarakat dan wajib dikomunikasikan secara terbuka. Nah, di sini adanya transparansi. Jadi perusahaan tersebut apapun tindakannya yang bermakna bahwa perusahaan tersebut tidak hanya beberapa orang saja yang mengerti dan mengetahui, seperti contoh permasalahan yang terjadi, tetapi satu sisi pegawai tidak mengerti apa yang terjadi di dalam perusahaan tersebut, tetapi mereka sama-sama mengerti bahwasanya permasalahan apa sih yang terjadi, semua mengerti, baik itu dari segi stakeholder, semua mengerti. Jadi di sini pemimpin perusahaan sekaligus membuat tindakan berdampak bagi masyarakat dan lingkungan wajib dikomunikasikan secara terbuka. Nah, itu menurut Aras dan Kepler 2008. Di Indonesia, perkembangan CSR ditandai dengan sudah banyaknya perusahaan mengimplementasikan CSR. Penerapan CSR atau corporate tanggung jawab tersebut diimplementasikan dalam berbagai bentuk seperti HRIT atau amal. Nah, contoh ya, tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan terhadap lingkungan masyarakat, seperti mereka membuat misal suatu program seperti dana pendidikan, dana jalan, dana kesehatan terhadap instansi-instansi yang ada di luar. Salah satunya seperti itu. Jadi dana keuntungan tanggung jawab mereka itu bisa dilimpahkan dalam bentuk apapun, baik itu dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk barang. Yang jelas mereka di sini memberikan dana tanggung jawab tersebut. Jadi mereka mengimplementasikan berbagai bentuk seperti itu, seperti ya maupun improvement atau pemberdayaan lain yang berasal dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian upaya perusahaan dalam pengembangan masyarakat di Indonesia. Nah, ini penting nih dibahas, yaitu upaya perusahaan dalam pengembangan masyarakat di Indonesia. Tentunya di sini implementasi dari tanggung jawab tersebut bukan hanya membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, yaitu lebih luasnya kepada seluruh masyarakat gitu. Nah, jadi namun juga karena ada keuntungan yang didapatkan perusahaan, ya seperti perusahaan tersebut tentu mendapatkan citra positif nih dari masyarakat ataupun dari pemerintah karena mereka sudah berhasil nih menerapkan program TBL yang mengedepankan ada 3 konsep, yaitu adanya profit, people, dan planet. Kalau mereka hanya menerapkan satu saja seperti SBL, single bottom line, lebih mengutamakan keuntungan, otomatis mereka kurang mendapatkan citra positif karena di sini mereka tidak terlibat secara langsung gitu kan, dari segi sosial maupun dari lingkungan gitu kan. Tentu di sini nilai tambah dari suatu perusahaan tersebut tentu menjadi lebih baik gitu kan dan kompetitif. Selain itu, perusahaan juga dapat mewujudkan keberlanjutan nih perusahaannya atau sustainability. Jadi dengan adanya upaya-upaya perusahaan tersebut mewujudkan PBL di sini, mereka tuh lebih mendapatkan keberlanjutan, berarti mempunyai citra positif arah perusahaan tersebut gitu. Nah, arah perusahaan tersebut lebih ke depan gitu kan. Karena di sini dari segi pemerintah ke masyarakat sama-sama merasakan dampak dari suatu perusahaan ini. Jadi ya mungkin bisa juga terpengaruh tidak adanya konflik yang akan terjadi karena di sini kan mengedepankan 3 konsep gitu kan, sama-sama untung, sedangkan SBL mungkin ya boleh dikatakan hanya untung saja. Tentu lebih banyak suatu permasalahan seperti ya kayak apa namanya, permasalahan yang terjadi gitu kan. Nah, di dalam CSR ini digunakan sebagai salah satu indikator penilaian kinerja gitu sebuah perusahaan dengan mencantumkan informasi atau implementasi dari program tersebut, laporan keuangan perusahaan yang
bersangkutan gitu kan. Nah, kesimpulan dari program CSR ini yaitu perusahaan akan dapat mempertahankan kelangsungan usahanya jika perusahaan tersebut menerapkan CSR. Artinya di sini jika perusahaan tersebut mengedepankan tanggung jawab tersebut dengan 3 prinsip, otomatis hubungan erat dengan pembangunan keberlanjutan dengan adanya konsep pembangunan keberlanjutan perusahaan ini tidak lagi berpijak pada satu prinsip yaitu SDL, yaitu single bottom line, akan tetapi lebih berpijak pada 3 TBL yang terdiri atas 3 profit, vocal, dan planet yang sebelumnya sudah saya jelaskan, yang memiliki pedoman dalam faktor ekonomi saja, tidak menjamin nilai perusahaan akan tetap tumbuh secara berlanjut. Perusahaan juga harus memperhatikan kesehatan masyarakat, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Nah, perusahaan juga harus memperhatikan nih kesehatan masyarakat, baik itu kesehatan masyarakat yang ada di sekitar lingkungan perusahaan maupun pegawai-pegawai yang bekerja dalam suatu perusahaan itu. Jadi pimpinan perusahaan tersebut harus memperhatikan kondisi kesehatan masyarakat atau kondisi pegawai yang ada di dalam perusahaan tersebut. Gitu. Kemudian sehingga perusahaan harus lebih mengutamakan pemangku kepentingan daripada pemegang saham. Kemudian jika dilihat di Indonesia, perusahaan saat ini lebih banyak sih yang beralih untuk menggunakan konsep triple bottom line, diantaranya yang menciptakan produk yang ramah lingkungan serta memberikan bantuan kepada masyarakat. Namun, kadang-kala masih terdapat perusahaan yang melibatkan program SBL sebagai program yang menghabiskan banyak biaya dan merugikan. Kemudian bahkan perusahaan menerapkan konsep ini karena terpaksa, sebab di Indonesia telah menetapkan peraturan perundang-undangan perseroan terbatas. Maka dari itu, dengan adanya konsep 3P tersebut, perusahaan dapat menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian dari keuntungnya untuk kepentingan bersama. Nah, mungkin ada sedikit nih yang terakhir, yaitu ada sedikit pantun untuk menutup presentasi kita di kali ini, yaitu akan saya bacakan. Nah, di sini bubur soto meletup-letup, ambil banyak jangan dihukum. Sebelum presentasi ini kututup, ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.